Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizal Zara Raffi dari perwakilan kelompok 2C5, kelompok termodinamika teknik 2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dari hasil kajian kelompok kami dari jurnal yang berjudul Analisis Eksergi Air Heater pada PLTU Batubara 65 megawatt Bukit Asam. Baik, di sini ada latar belakang, yaitu PLTU banyak digunakan di Indonesia karena fleksibilitas bahan bakar dan biaya yang rendah. Salah satunya yaitu PLTU Mulut Tambang Bukit Asam yang berada di Sumatera Selatan. Memanfaatkan lokasi dekat tambang batu bara untuk efisiensi logistik. Namun, ketergantungan pada bahan bakar fosil atau batu bara menghadapi sebuah tantangan seperti kenaikan harga, keterbatasan, dan tuntutan pengurangan emisi. Efisiensi pembangkit perlu ditingkatkan. Solusinya yaitu air heater berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pembakaran, tapi juga bisa menjadi sumber kehilangan energi akibat falling atau kerusakan. Analisis eksergi digunakan untuk mengukur kualitas energi dan kerugian kerja. Penelitian ini menganalisis eksergi pada air heater PLTU Bukit Asam untuk mendukung optimasi sistem dan strategi pemeliharaan. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Di rumusan masalah ini kami membawakan tiga. Yang pertama itu bagaimana nilai eksergi yang dihasilkan dan hilang pada air heater PLTU 65 megawatt Bukit Asam. Dan poin kedua itu berapa nilai efisiensi eksergi dari sistem air heater tersebut. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi efisiensi air heater berdasarkan hasil pengukuran dan perhitungan. Baik, selanjutnya itu ada tujuan dari penulisan. Yang tujuan dari penulisan ini memiliki tiga poin. Poin pertama itu yang pertama menguraikan metode analisis eksergi yang digunakan untuk menghitung potensi kerja maksimum atau availability eksergi. Kerja yang dapat dimanfaatkan serta kerugian eksergi atau eksergi loss pada sistem air heater. Dan poin kedua yaitu menampilkan hasil perhitungan eksergi dan efisiensi eksergi pada air heater di PLTU 65 megawatt Bukit Asam, termasuk identifikasi area utama terjadinya kehilangan eksergi. Dan poin terakhir yaitu yang ketiga, memberikan wawasan teknis yang dapat dimanfaatkan oleh praktisi industri dan akademisi dalam merancang suatu strategi peningkatan efisiensi sistem termal berbasis analisis eksergi. Selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan yang pertama ini perihal nilai eksergi air heater. Air heater menghasilkan ketersediaan eksergi sebesar 100.001,582,96 kilowatt dengan eksergi yang benar termanfaatkan yaitu sebesar 44.345,33 kilowatt dan yang kehilangan eksergi atau eksergi loss sebesar 9.310,25 kilowatt. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem cukup efisien, tetapi masih terdapat energi potensial yang hilang. Mungkin di sebelah kanan tuh contoh dari gambarnya ya, yang tengah tuh head exchanger-nya. Baik, selanjutnya pembahasan yang kedua ini terkait efisiensi eksergi sistem. Efisiensi eksergi air heater berada pada angka 79%, yang dimana menunjukkan bahwa sebagian besar energi termodinamika berhasil dikonversi menjadi kerja berguna. Namun, efisiensi ini tetap menyisakan ruang untuk perbaikan dan optimasi sistem, khususnya dalam mengurangi irreversibilitas. Baik, pembahasan kedua ini membahas perihal faktor-faktor yang mempengaruhi dari efisiensi. Beberapa faktor utama yang menurunkan efisiensi eksergi itu
mencangkup dari 6 poin. Poin pertama itu perbedaan temperatur antara gas buang dan udara pembakaran yang tinggi. Dan faktor yang kedua ini kerugian tekanan atau pressure drop pada jalur fluida panas dan dingin. Untuk faktor yang ketiga, efektivitas perpindahan panas yang dipengaruhi oleh fouling atau pengotoran pada permukaan penukar panas. Untuk faktor yang keempat, itu kehilangan panas ke lingkungan akibat isolasi termal yang kurang optimal. Dan faktor kelima itu kondisi operasi atau operasional seperti operasional pada beban parsial yang membuat sistem belum optimal. Dan yang terakhir, yang keenam itu desain dan material air heater termasuk jenis dan kualitas bahan penukar panas. Baik, selanjutnya ini terkait dari metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi eksergi pada air heater PLTU 65 MW Bukit Asam melalui pendekatan termodinamika. Tahapan dimulai dari studi literatur guna memahami prinsip dasar kerja dari air heater itu tersendiri dan konsep dari eksergi serta menelusuri penelitian sebelumnya terkait efisiensi sistem termal di PLTU. Lalu selanjutnya dilakukan sebuah pengumpulan data teknis meliputi kapasitas pembangkit, tekanan dan suhu fluida panas dan dingin, serta spesifikasi desain air heater. Pengambilan data operasional seperti suhu, tekanan, serta laju massa aliran dilakukan di lapangan sebagai dasar perhitungan dari termodinamika. Dan gambar di samping ini menunjukkan sebuah proses dari PLTU pembangkit listrik di Bukit Asam. Seperti yang digambar tuh ada air atmosfer, sebuah saluran untuk keluarnya dari si udara, ada air heater, turbin, boiler, generator, kondensor, seperti itu. Baik, lanjut. Setelah yang dijelaskan sebelumnya, data tersebut kemudian diolah untuk memperoleh nilai entalpi dan entropi masing-masing fluida yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan eksergi. Analisis mencangkup perhitungan eksergi masuk dan keluar pada hot stream dan cold stream, availability eksergi, availability work, eksergi loss, serta efisiensi eksergi menggunakan rumus termodinamika. Dengan metode ini diperoleh gambaran kuantitatif tentang kinerja thermal air heater dan potensi optimasi sistem berdasarkan kualitas energi yang termanfaatkan. Baik, dari yang saya sebelumnya sudah jelaskan, didapatkan sebuah kesimpulan yaitu sistem air heater menunjukkan kinerja termal yang cukup baik dengan total eksergi masuk yaitu sebesar 160.194,5 kW, namun hanya 69.931,73 kW yang dapat dimanfaatkan sebagai kerja berguna. Sekitar 42.335,39 kW hilang akibat adanya irreversibilitas seperti kehilangan panas, fouling, dan tekanan jatuh. Rata-rata efisiensi eksergi mencapai 79%, meskipun fluktuatif antara 37% sampai dengan 93% tergantung dari kondisi operasi dan isolasi termal itu sendiri. Faktor utama yang mempengaruhi itu terkait dari efisiensi meliputi perbedaan dari temperatur, kerugian tekanan, efektivitas perpindahan panas, serta desain dan material yang digunakan. Analisis eksergi efektif untuk mengidentifikasi titik-titik kehilangan energi dan dasar strategi optimasi pembangkit.
Baik, ini adalah nama anggota dari kelompok kami. Ada Randi Hafizun Alim, ada Rifki Saifullah, ada Rama Aditya Putra, saya sendiri Rizal Zarrafi, ada Gerat Naragi Putra Pratama, dan Anatoli Marsa Antonio. Baik, eh, mungkin cukup sekian dari pemaparan saya selaku perwakilan dari kelompok 2C5 terkait dari pembahasan yang sudah tadi saya bahas. Eh, Mungkin untuk kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih kepada Pak Jojo terkait dosen dari pengampu termodinamika teknik 2. Mungkin sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.